Selamat sore Sobat 7 dimanapun Anda berada. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Nggak lupa aku juga mau nyapa nih buat teman-teman Sobat 7 yang sudah join di livecast digitalnya Trans 7 yang ada di Instagram, YouTube, dan juga Facebook. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk nonton Sobat 7 episode kali ini. Senang banget nih di episode kali ini aku, Clarissa Aradia, bisa nemenin Sobat 7 semua untuk ngobrol-ngobrol lebih jauh sama narasumber yang tadi kita udah nonton ya videonya sama-sama ya. Ini merupakan anak muda yang inspiratif, kemudian dengar-dengar lagi menggeluti bisnis yang gak biasa, yakni bisnis di penangkaran hewan. Hewannya juga ya ampun, bukan kucing, bukan burung aja, tapi ternyata kucingnya itu lebih besar lagi alias harimau. Kayak gimana ya? Penasaran buat Sobat 7 yang tadi ketinggalan kayak gimana videonya? Tenang, kita masih punya video berikutnya. Ini dia. Waduh, jeng kayak gimana tuh ya? Rasanya ada di dalam tong itu dan menyelamatkan diri dari harimau. Gak pakai lama, kita langsung ngobrol nih sama orang yang tadi ada di video. Ini dia, Alsyad Ahmad. Halo, selamat sore. Halo, sore Kak Ara. Wah, senang banget nih akhirnya bisa ngobrol-ngobrol langsung sama Kak Alsyad. Udah lama jadi subscribernya loh ini. Kayaknya juga banyak banget nih Sobat 7 yang juga subscriber dan fansnya Kak Alsyad juga join nih di livecast digital kali ini ya. Kak, sebelumnya nih gimana nih kabarnya? Kabarnya alhamdulillah baik. Kak Ara gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Lagi sibuk apa nih Kak sebelum sharing-sharing nih? Sekarang sibuknya ya kan fokusnya lagi merawat atau enggak fokus di penangkaran satwa liar. Terus juga ada syuting juga untuk YouTube dan juga ada beberapa TV juga dan ada proyek-proyek lain sih sebenarnya. Wah, padat ya Kak ya setiap harinya ya. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh nih, pasti ada juga nih beberapa orang yang penasaran dari nama itu kan Alsyad Ahmad. Nah ini nama belakangnya ini kan sama dengan presenter kondang yang sudah dikenal yakni Raffi Ahmad. Tapi yang banyak belum tahu sebenarnya ada nggak sih ikatan darah nih antara Kak Alsyad Ahmad dengan Kak Raffi Ahmad? Gimana tuh Kak? Iya, jadi emang benar ada ikatan darah ya, saudara sepupu sih bilangnya sepupu kandung. Jadi bokapnya Raffi itu adik kandung bokap gue. Jadi gue sama Raffi itu satu kakek satu nenek gitu. Jadi sepupuan kandung. Oh, sepupuan ya. Oke, dari ayah ya berarti ya. Benar. Nah, sekarang kita mulai masuk nih, keunikan dari Kak Alsyad Ahmad ini adalah seorang anak muda yang menggeluti bisnis. Tapi bisnisnya biasanya anak muda tuh lagi menggeluti bisnisnya F&B kan, banyaknya kuliner gitu. Nah, sekarang Kak Alsyad tuh bidangnya adalah penangkaran hewan. Itu gimana ceritanya Kak? Kok bisa tertarik untuk menggeluti bisnis tersebut? Bagaimana pengelolaan juga Kak? Iya, jadi emang dari dulu hobi banget rawat binatang, merawat satwa liar. Terus akhirnya kita arahin atau disalurkan hobinya ini ke arah yang lebih bermanfaat, yaitu kita mendirikan penangkaran satwa liar. Karena kan tahu sendiri Indonesia kan banyak banget satwa liarnya yang dilindungi dan perlu dilindungi juga. Jadi kita bangun penangkaran, jadi bisa membantu populasinya biar bertambah dan juga itu sebagai hobi juga, jadi simbiosis mutualisme lah kurang lebih kayak gitu ya. Wah, udah hobi nih, tapi kalau boleh tahu nih Kak, dari kecil sebenarnya sudah suka memelihara hewan apa aja tuh Kak? Kalau dari kecil sebenarnya pas gue kecil udah banyak satwa di rumah karena bokap juga emang ngerawat satwa ya. Dia juga suka adopsi satwa, kakak juga sama suka adopsi satwa, jadi dari kecil udah banyak binatang ya, ikan, ya burung-burung, ya mamalia kayak misalkan kayak tupai, kayak musang, kucing gitu dari dulu udah ada sih, jadi udah biasa dengan lingkungan bersama satwa-satwa lah kurang lebih kayak gitu. Wah, senang banget. Itu berarti di rumah juga sampai sekarang masih banyak tuh ya hewan peliharaannya ya? Nah, terus sekarang udah ada hewan peliharaan, lebih fokusnya ke satwa liar. Di satwa liar?
Oke, nah Ya, salah satu fokusnya satwa liar. satwa liar yang sering banget masuk ke YouTube-nya Kak Alsyad ini kan harimau. Ini sebenarnya tertariknya sejak kapan sih pengen mengadopsi atau memelihara harimau itu Kak? Pertamanya mimpi-mimpi, maksudnya angan-angan pengen punya harimau tuh SD sebenarnya. Cuman kan pas SD kita nggak ngerti apa-apa ya, masih kecil, dan juga mikir itu nggak mungkin, hal yang nggak mungkin. Sampai SMP masih mengharapkan bisa menangkap harimau. Sampai SMA kita baru mempelajari gimana sih cara menangkap harimau dan hukum Indonesia gimana sih, apakah memungkinkan untuk menangkapkan harimau galak di rumah. Akhirnya dipelajari, diperdalam lagi, ternyata bisa. Nah itu mulailah pas kuliah merintis atau memulai penangkarannya dalam caranya awalnya itu membangun kandang, maju ke proposal dan lain-lain kayak gitu sih. Oke. Dari lama ya, dari SD ya pengen punya harimau sebenarnya. Dari SD itu ketertarikannya karena nonton kah atau pergi jalan-jalan ke kebun binatang atau gimana Kak? Karena emang suka sama harimau dan juga sering nonton di TV dan juga sering main ke kebun binatang, dan juga ada beberapa kebun binatang yang masih boleh interaksi sama harimau. Jadi jatuh cinta banget sama harimau, senang banget sama harimau ya, sampai sekarang akhirnya sampai dapat deh bisa menangkalkan harimau di rumah gitu. Oke, dan perlu tahu juga ya dibekali apa-apa yang perlu diketahui sebelum bisa menangkarkan atau memiliki hewan itu ya Kak ya. Tapi sebelumnya ada cerita unik nggak sih Kak di balik perjuangan Kak Alsyad nih untuk bisa memiliki harimau? Itu kayak gimana sih Kak suka dukanya? Karena kayaknya pernah dicakar juga ya, denger-denger ya? Iya. Jadi jangankan kita interaksi sama harimau, sebelumnya kita dengan mengajukan izin ke orang tua, maksudnya minta izin ke orang tua untuk menangkarkan harimau di pekarangan rumah juga, itu penuh dengan perjuangan ya. Minta izinnya kurang lebih 4-5 tahun baru diizinin. Karena kan hal yang tidak lumrah ya, emang nggak umum lah, nggak normal gitu kan, jarang banget orang kayak gitu. Dan bokap nyokap juga kurang paham, jadi gua kasih paham, gua jelasin kayak gimana caranya, kadarnya harus gimana, kandangnya, akhirnya mereka izinin. Udah ada harimaunya, kita urusannya sekarang sama harimau nih. Jadi namanya harimau itu satwa liar, satwa buas, ya mereka tetap aja walaupun dipelihara di sama manusia, tetap aja ada insting memburunya, insting sebagai predator. Jadi gigit, nyakar, nyerang, ngajak main yang kasar kayak gitu udah menjadi makanan sehari-hari sih. Udah hampir tiap hari pasti ada luka baru, kurang lebih kayak gitu sih. Hampir setiap hari ada luka baru yang sebenarnya mereka mengajak main sebenarnya gitu ya Kak? Sebenarnya ajak main, ada juga emang yang lagi, kalau anak harimau kan kemudian ya kadang bete, kadang kecil, kadang pengen main, kadang marah-marah kayak gitu, masih gak jelas sih, mentalnya masih belum terbentuk, jadi mereka moodnya sering banget berubah-ubah banget kalau masih kecil itu. Tapi untungnya mereka masih kecil, jadi tenaganya sama apa ya, damage-nya atau impact ke gue itu nggak terlalu parah, masih bisa tahan lah. Oke, nah berapa lama tuh Kak waktu pendekatan Kak Alsyad ke harimau baru supaya mereka jadi kenal atau jinak gitu sama Kak Alsyad? Dulu Jinora itu PDKT ya, sama Jinora atau bikin bonding, namanya bonding kalau di satwa itu. Gue tidur sama dia selama 3 bulan berturut-turut gak keluar rumah, benar-benar tiap hari di kamar aja bareng sama Jinora. 3 bulan tuh baru bisa dia nurut dan ngerti lah. Jinora itu harimau ya Kak berarti ya, yang harimau, betina ya? Harimau benggala betina, sorry ya. Harimau benggala betina. Harimau benggala betina. Oke, sampai akhirnya ada keberanian Kakak untuk bisa tinggal bareng sama dia tuh dari mana sih Kak sebenarnya? Apa dari dulu sudah di bawah satwa liar terus sama ayah apa gimana? Iya, kalau ayah sama ibu kan emang takut mereka sebenarnya karena tidak mempelajari, tidak memahami. Tapi gue sendiri yang mempelajari ke internet, kadang sharing ke Zoom, ke orang-orang ahli, ngobrol-ngobrol gitu. Jadi akhirnya tahu ada ilmunya lah bagaimana caranya untuk merawat satwa liar. Gitu. Jadi harus pede, udah matang benar pemikirannya, baru kita adopsi harimau tersebut. Tentunya dengan cara yang legal. Oke. Walaupun kita udah belajar lama, tetap aja kalau di lapangan atau praktek beda lagi urusannya. Gitu. Sesuai ekspektasi ya. Nah itu juga ada treatment khusus ya Kak ya? Untuk ngobrol langsung sama mereka tuh ada macam-macamnya ya, kayak sebelumnya kasih makan nggak boleh langsung pakai tangan, harus pakai sumpit dulu kayak gitu-gitu nggak sih Kak? Sebetulnya itu bukan hal yang penting itu kita kasih makannya dan yang fresh,
dan steril, kurang lebih kayak gitu. Harus daging yang segar, yang steril, dan juga kita harus kasih takaran makanannya jangan terlalu kebanyakan dan jangan juga kurang gitu. Harus pas, dan kita harus hitung nutrisinya, jangan makanannya itu mulu, kita harus rotasi ganti-ganti sama makanan daging lain, misalkan sapi, ayam, terus yang lain-lain juga kayak gitu. Jadi bisa memenuhi kebutuhan nutrisinya sih. Oke, nah kalau untuk di penangkaran hewan punya Kak Alsyad nih, apakah hanya berfokus pada harimau aja atau ada juga sebenarnya satwa liar lain yang ada di sana? Sebenarnya di sini fokusnya ke mamalia sama aves ya. Mamalia itu binatang yang kalau mamalia kan menyusui dan punya daun telinga, nafas dan paru-paru, dan juga aves itu unggas. Banyak lah di sini, banyak banget. Dan juga mamalianya ada rusa, ada serigala, ada harimau. Oke, nah di total ada berapa banyak hewan di penangkaran tersebut, Kak? Kurang lebih sekarang populasinya totalnya 35 sampai 40 ekor. Wow, itu untuk perizinannya sesusah apa sih, Kak? Ya tergantung, kalau perizinannya itu tergantung dari satwa apa yang kita ajukan ya. Misalkan kita mau menangkarkan merak gitu ya, burung merak. Itu kan bukan burung yang berbahaya, bukan burung yang harus perhatian khusus gitu ya, lebih kayak melihara ayam pada umumnya. Jadi itu lebih mudah dibanding kita mengajukan izin untuk merawat atau menangkarkan harimau. Kalau harimau kan namanya harimau kucing besar, predator berbahaya. Kalau misalkan kita salah penanganan, bisa bahaya ke kipernya yang rawatnya atau nggak malah ke lingkungan sekitar. Jadi itu lebih ketat ya proses izinnya kalau misalkan harimau. Oh, itu tentu untuk belajarnya kan nggak mudah. Itu belajarnya di mana dan sama siapa sih, Kak? Kalau belajar bisa dari mana aja sih? Bisa dari internet, zaman sekarang kan udah gampang ya, udah serba digital. Bisa dari internet, bisa juga sharing ke orang profesional, bisa juga sharing ke orang-orang yang di kebun binatang yang suka merawat harimau, kipernya, pawangnya. Dan juga di sini emang diwajibkan untuk mempekerjakan tenaga ahli. Jadi emang ada tenaga ahli juga di sini, ada dokter hewannya, ada pawangnya dulunya pernah kerja di zoo yang udah pengalamannya berpuluh-puluh tahun. Jadi kita seprofesional mungkin lah di sini. Oke, nah Kak Alsyad nih, dengar-dengar sebelum jadi pebisnis nih sampai sekarang, dulu pernah punya cita-cita jadi seorang pembalap. Nah, ini kok bisa sih punya cita-cita yang sekarang malah menyimpang ya Kak, beda-beda banget gitu antara pebisnis dengan pembalap. Itu gimana ceritanya? Tapi sebelum jawab nih, kita lihat dulu nih VT-nya ya. Wah, ini kapan nih Kak? Itu tahun 2015 kayaknya, 2014-2015. Wah, ini udah jadi atlet nih berarti ya? Udah jadi pembalap nasional aja sih. Udah jadi atlet nih berarti itu, ini kalau boleh tahu usianya dari umur berapa sudah menggeluti dunia ini Kak? Dunia balap-balap. Jadi dari dulu hobinya itu aja sebenarnya. Hobinya otomotif, satwa liar, dan juga olahraga, dan juga main game lah beberapa. Jadi dari dulu sama naik motor dari kecil, dari SD dibeli motor kecil, dari gitu main motor, senang motor, pas SMP bisa dibeli motor sport. Akhirnya dengan perjuangan minta izin juga untuk dibeliin motor sport, akhirnya iseng-iseng ikutin kejuaraan di Sentul ya, juara motor balap gitu, kejuaraan ikutin, tapi kelasnya masih kelas support atau penghobi ya, bukan kelas profesional. Tapi hasilnya bagus, akhirnya tahun depannya lanjut lagi ikut yang kelas profesional, tahunnya juara, tahunnya prestasi bagus, akhirnya dikontrak sama salah satu pemegang merek atau motor di Indonesia. Nah ini hobi ini masih terus berjalan sampai sekarang apa enggak Kak? Sekarang udah jarang banget sih naik motor karena fokusnya sekarang di kandang ya, bukan di sirkuit lagi. Jadi fokusnya sekarang bukan ya? Di sirkuit tapi di kandang. Jadi kita lebih fokus ke satwa dulu yang ada karena mereka makhluk hidup kan, nggak bisa tinggalin. Kalau motor tinggalin nggak apa-apa. Kalau misalkan makhluk hidup, satwa liar harus diperhatiin semaksimal mungkin sih. Oke. Sampai akhirnya banting setir itu apakah alasannya? Apakah jadinya throwback ke masa SD lalu memang lebih suka hewan daripada otomotif atau apakah alasannya? Karena nggak diizinin orang tua, jadi karena extreme sports ya, orang tua juga takut, khawatir. Akhirnya ketika udah mengikuti kejuaraan nasional, udah mau ke kejuaraan Asia, tahunya di stop izin, maksudnya udah jangan balik lagi, mending kuliah aja, cari bisnis atau enggak kerja yang lain gitu, jangan jadi pembalap karena mereka khawatir sih.
Oh, tapi kalau misalnya kita bikin tes jawab cepat, jadi pembalap atau sekarang nih, pebisnis di penangkaran hewan lebih pilih mana Kak? Balap. Pembalap, oke. Kalau sekarang masih menjalani sebagai pebisnis di penangkaran hewan, sebenarnya ada poin-poin apa yang bisa dipelajari dari dulu hidup sebagai seorang pembalap? Ada sih, ini sama-sama urusannya nekat ya. Pertama nekat, kedua berani, ketiga sama-sama bertaruh nyawa sih, sama-sama ekstrim ya. Motor balap kan ekstrim juga ya, bisa fatal kecelakaan. Jadi juga satwa liar juga sama aja, sebenarnya sama-sama berbahaya. Iya sama aja. Bener banget, berarti emang dari awal, dari kecil tuh seneng banget hal-hal yang ekstrim ya Kak? Iya ekstrim ya, yang adrenalin gitu ya, memacu adrenalin. Iya, adrenalin rush banget ini. Selain main-main sama satwa liar, terus pembalap, apalagi Kak hal ekstrim yang luar biasa tapi seneng banget ngejalaninnya Kak? Olahraganya juga ada, selain motor balap ya, selain otomotif gue juga suka free diving, yaitu menyelam di laut atau di air tanpa menggunakan alat apapun, alat bantuan. Maksudnya nggak pakai oksigen, nggak pakai apa-apa, cuma pakai goggle ya, kacamatanya sama sepatu kataknya aja. Itu juga kan termasuk extreme sport ya, ketika kita tidak tenang di bawah air dalam kedalaman gitu bisa tenggelam ya kan, bisa aja ke bawah arus, gila. Juga extreme sport sih. Luar biasa ya Kak berarti ya. Ini tapi kan rekam jejak Kak Alsyad nih nggak lepas dari sosok ayah yang begitu mendukung, ayah dan ibu tentunya ya, yang juga dua orang yang pekerja keras gitu. Sebenarnya didikan kepada Kak Alsyad tuh seperti apa sih dari kedua orang tua ini? Didikannya mereka pastinya tegas, disiplin, harus tekun gitu-gitulah. Pokoknya mereka emang ngedidiknya sekeras mungkin, walaupun gue alhamdulillah keadaannya orang yang berada ya, tidak ekonomi cukup, tapi mereka tidak mendidik dengan hidup cara yang enak gitu. Jadi kalau misalkan mau dapat uang jajan lebih ya cari duit sendiri, kerja sendiri ya, termasuk itu kan dulu balap juga menghasilkan uang sendiri. Itu beres balap, ya kalau misalkan naik kerja nggak akan dikasih duit sama orang tua, harus cari duit sendiri. Jadi juga kita harus mikir cara jadi uang gimana. Jadi bokap nggak mau sampai gue nggak bisa ngapa-ngapain lah, harus bisa mandiri, kurang lebih kayak gitu. Mandiri ya, survive nih, berdiri di atas kaki sendiri begitu ya Kak ya? Nah iya benar. Oke, dikelilingi orang-orang yang begitu hebat, ada ayah, ibu, terus kakak-kakak juga punya ya Kak ya? Terus ada sepupu juga yang juga luar biasa. Sebenarnya pelajaran apa sih yang bisa kakak petik supaya bisa memotivasi diri, supaya nggak segitu-gitu aja gitu Kak? Motivasi diri, jadi kita harus, kalau gue sih memecahkan box kotak masing-masing ya. Misalkan kita berpikirnya kita cuma bisa sampai sini aja, ternyata enggak loh, kita bisa lebih gitu. Dan juga kalau misalkan kita dalam posisi yang kesulitan, kita bisa minta bantu ke saudara, teman yang bisa bantu. Jadi jangan berjuang sendiri, bisa berjuang bareng-bareng sama teman lah, sama keluarga ya, cocok dengan kalian. Jadi ini juga gue bisa sukses karena bantuan orang tua pasti, bantuan saudara juga, bantuan kakak. Jadi nggak seorang diri sih, emang banyak support dari kiri kanan, dan juga kita saling support mereka juga. Jadi kita bisa melampaui batas lah, lebih kayak gitu. Betul, melangkah bareng-bareng ya Kak ya, biar majunya juga bareng-bareng juga. Bener. Oke, nah Kak ini kan kalau misalnya kita lihat nih di sosial media, pengikut atau followers, fans juga dari Kak Alsyad itu sudah begitu banyak, sampai jutaan juga ya, subscriber pun juga begitu. Ini sebenarnya dari Kak Alsyad ada ketertarikan untuk terjun ke dunia entertainment atau dipanggil sebagai influencer nggak sih Kak? Kalau dunia entertainment sebenarnya dulu gak kepikiran ya, gak kepikiran jadi hidup di dunia entertainment, cuman udah keburu nyemplung, udah terjun, udah lanjutin aja sebagai edukasi satwa liar sih, sebagai public figure tentang satwa liar, kurang lebih kayak gitu sih. Dan gak ada salahnya juga gue bisa edukasi orang-orang tentang satwa liar di Indonesia maupun di dunia, bagaimana cara melindunginya melalui media sosial atau enggak media-media ada sekarang gitu. Dan tentunya sekarang juga sudah banyak berkolaborasi dengan banyak organisasi ya Kak ya? Iya benar. Oke, terima kasih banyak Kak Alsyad untuk waktunya, untuk sharingnya hari ini. Senang sekali, semoga sehat selalu. Dan nggak cuma Kak Alsyad tapi juga seluruh anak-anak berbulu dan juga teman-teman yang ada di Penangkaran sehat semua ya Kak ya? Ya, thank you Kak Ara. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak. Dadah. Dadah semua, adalah sahabat kepo. Ya terima kasih banyak buat Sobat 7
yang sudah manteng ini dari awal sampai akhir kita ngobrol-ngobrol sama Kak Alsyad Ahmad ya. Luar biasa inspiratif dan tentunya di episode-episode berikutnya kita juga akan menyuguhkan dan juga menampilkan ataupun juga mendatangkan narasumber yang juga nggak kalah kece dari Kak Alsyad tadi. Akhir kata, Clarissa Aradia pamit, sampai jumpa di Sobat 7 Kepo berikutnya. Dah! Terima kasih sudah menonton Sobat 7 Kepo. Sampai jumpa di episode selanjutnya.